Kembali bersama kami dalam Prime Time, masih bersama Ibu Arianti dan juga Pak Sony. Saya kembali ke Bu Arianti tadi ya, adanya harga eceran tertinggi, tapi kita juga masih melihat saat ini kondisinya harga masih juga tetap naik. Ini sebenarnya siapa sih Bu yang digandeng untuk proses pengawasannya sendiri? Bagaimana mungkin proses pengawasannya terkait dengan harga, dan juga adakah sanksi bila ditemukan masih juga ada yang menjual obat-obatan dengan harga yang cukup tinggi? Ya, Mbak Elsa, kita melihat karena demand yang demikian besar sehingga hukum pasar ya, sehingga banyak mungkin yang menaikkan harga karena dicari-cari banyak orang. Nah, Kementerian Kesehatan merasa kita perlu melakukan pengaturan terhadap harga sehingga obat-obat yang diperlukan untuk COVID, untuk masyarakat yang saat ini kebutuhannya sangat besar, tentu harus bisa kita atur. Sehingga keluarlah HET, harga eceran tertinggi. Diharapkan dengan adanya harga eceran tertinggi, bukan diharapkan, diharuskan, maka semua obat-obat yang tercantum di HET itu harus mengikuti harga yang sudah tercantum dan tidak boleh keluar dari harga yang sudah dicantumkan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu pengawasannya akan dilakukan bersama-sama dengan aparat hukum dan juga dengan BPOM dan dengan Dinas Kesehatan agar semua patuh dengan adanya harga eceran tertinggi ini. Dan mereka juga harus segera menjual produk-produknya ya supaya bisa digunakan oleh masyarakat. Tetapi tadi disampaikan, kami juga memahami bahwa masyarakat perlu ditenangkan. Maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara kami memberikan pelayanan telemedicine. Telemedicine ini adalah suatu pelayanan gratis yang diberikan kepada masyarakat, di mana masyarakat yang hasil yang ternyata positif COVID, mereka bisa mendapatkan layanan telemedicine secara gratis, berkonsultasi dengan dokter. Kemudian dokter akan meresepkan obatnya secara online, dan nanti masyarakat akan mendapatkan obat sesuai apa yang diresepkan oleh dokter, dan obat itu langsung diantarkan ke masyarakat, langsung ke pasiennya, Mbak Elsa. Jadi nggak usah panik daripada beli obat, ternyata obat ini nggak cocok. Obat ini kan kalau digunakan tidak sesuai akan menjadi racun. Semua obat punya resiko. Nah, itu harus diketahui oleh masyarakat, sehingga penggunaan obat-obat ini, obat-obat COVID tentu harus di bawah pengawasan dokter. Oke, balik lagi jangan sembarangan sebenarnya dalam membeli obat. Sudah diberi kemudahan dalam Kemenkes ini dengan telemedicine. Baik, terakhir Pak Sony, kita kembali melihat kondisi saat ini yang masyarakat tentunya masih panic buying sebenarnya sampai saat ini juga. Tapi apa yang memang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh Satgas COVID-19 sendiri dalam hal ini untuk mengembalikan atau mengedukasi kepada masyarakat tentunya terkait dengan obat-obatan yang dibutuhkan? Ya, kami terus mengedukasi masyarakat ya. Di satu sisi upaya penegakan hukum sesuai juga arahan dari Pak Luhut kepada Kapolri juga sudah jelas ya, bahwa mereka yang melakukan upaya-upaya penimbunan atau melakukan tindak kriminal akan ditindaklanjuti, tetapi masyarakat sendiri perlu tahu kalau seandainya mereka terkena COVID-19, langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Nah, itu kami sosialisasikan terus. Kebetulan tadi juga saya melepas para duta perubahan perilaku, kami melepas masyarakat yang memang berminat atau mau untuk mengedukasi masyarakat lainnya, dan mereka itu salah satu yang harus mereka edukasi adalah apa yang perlu dilakukan masyarakat pada saat mereka katakan terkena COVID-19. Sehingga tidak perlu panik, intinya pemerintah sudah menjelaskan, menyediakan layanan-layanan, juga mencoba melakukan operasi, ya melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan obat masyarakat. Obat ini kan beda tipis kayak kata tadi Bu Arianti dengan racun. Kalau salah penggunaannya tidak tepat justru malah membahayakan. Oleh karenanya kami terus mengimbau masyarakat agar mengikuti arahan atau petunjuk yang diberikan oleh pemerintah di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, termasuk ya bagaimana merespon jika terkena COVID-19. Oke, termasuk bahwa yang menimbun akan dikenakan sanksi tegas ya, seperti itu ya Pak Sony? Iya betul, itu sudah menjadi arahan Pak Luhut dalam rapat yang lalu. Baik.
Baik, terima kasih Pak Sony dan juga Ibu Ariyanti telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian pembicaraan kita bersama Ibu Ariyanti Anaya dan juga Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Sony.